Pernah nggak sih, kamu terbangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan hal pertama yang muncul di kepalamu bukanlah rasa syukur, melainkan rasa cemas. Kamu melihat ke depan, jalanan terasa berkabut. Kamu melihat ke sekeliling, orang-orang seolah berlari begitu cepat. Sementara kamu merasa jalan di tempat. Kita semua pernah atau sedang berada di fase itu. Fase di mana kita berusia 20-an atau menjelang 30, di mana dunia menuntut kita untuk sudah menjadi sesuatu. Harus punya karir yang mapan, harus punya tabungan yang banyak, harus sudah selesai dengan urusan pencarian jati diri. Dan ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan saat kecil dulu, kita mulai panik, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Hati kita mulai lelah. Bukan karena kita kurang tidur, tapi karena jiwa kita terlalu lama menanggung beban ketidakpastian. Islam menyebut rasa lelah dan cemas ini bukan sebagai tanda bahwa kamu gagal. Sama sekali bukan. Kebingungan yang kamu rasakan saat ini, rasa tidak tahu harus berbuat apa, adalah sebuah undangan. Undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhenti mengandalkan dirimu sendiri dan mulai mengandalkannya. Mari kita duduk bersama selama beberapa puluh menit ke depan. Kita tidak sedang ingin memperdebatkan siapa yang paling sukses atau bagaimana cara cepat menjadi kaya raya. Kita di sini untuk memeluk rasa lelahmu, mengurai benang kusut di kepalamu, dan mengembalikan hatimu ke tempat peristirahatan yang sesungguhnya. Mari kita bicara jujur. Salah satu sumber terbesar mengapa generasi kita begitu mudah cemas adalah karena kita hidup di era di mana keberhasilan orang lain dipamerkan setiap detik di layar ponsel kita. Kita melihat timeline media sosial penuh dengan pencapaian. Si A beli rumah di usia muda, si B sukses dengan bisnisnya, si C jalan-jalan ke luar negeri. Secara tidak sadar, pikiran kita mendikte, kalau aku tidak seperti mereka, berarti aku tertinggal. Berarti aku tidak berharga. Dalam ilmu psikologi finansial, ada sebuah istilah yang disebut hedonic treadmill. Ini adalah kondisi di mana manusia terus berlari, mengejar standar kebahagiaan baru, namun sebenarnya mereka tidak pernah berpindah tempat. Ketika kamu berhasil mencapai target A, kamu tidak akan puas, kamu akan mencemaskan target B, begitu seterusnya. Kita lelah karena kita mengejar sesuatu yang tidak ada ujungnya. Lalu, bagaimana Islam memandang hal ini? Rasulullah SAW ribuan tahun lalu sudah memberikan obatnya melalui sebuah hadis yang sangat indah. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih patut bagimu agar tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Melihat ke bawah bukan berarti kita pesimis atau malas untuk berkembang. Melihat ke bawah adalah cara medis untuk menyembuhkan penyakit kurang yang ada di dalam hati. Coba ingat-ingat lagi, beberapa tahun lalu posisi yang kamu tempati hari ini adalah hal yang sangat kamu semogakan dalam doa-doamu. Pekerjaan yang mungkin hari ini membuatmu mengeluh, dulu adalah hal yang kamu tangisi agar kamu mendapatkannya. Kamar tempat kamu berbaring saat ini, dulu adalah fasilitas yang kamu harapkan. Kita seringkali terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman. Rasa bingung tentang masa depan seringkali lahir karena kita merasa bahwa kitalah sutradara atas hidup ini. Kita lupa bahwa ada zat yang maha mengatur, yang skenario naya tidak pernah sekalipun meleset. Mungkin saat ini ada di antara kamu yang sedang patah hati, bukan cuma karena urusan asmara, tapi patah hati terhadap impianmu sendiri. Kamu sudah belajar mati-matian, tapi tidak lulus ujian. Kamu sudah membangun bisnis dengan modal terakhirmu, tapi gagal di tengah jalan. Kamu sudah mencoba melamar pekerjaan ke puluhan tempat, tapi tidak ada satupun yang memanggilmu kembali. Kamu mulai bertanya di dalam sujudmu, "Ya Allah, aku kurang apa? Kenapa jalanku sekering ini? Kenapa orang lain begitu mudah, sementara aku harus berdarah-darah?" Mari kita renungkan satu ayat yang sangat menampar ego kita manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kalimat Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui adalah bentuk penegasan bahwa pandangan kita, manusia itu sangat pendek. Kita seperti orang yang melihat sebuah lukisan besar, tapi mata kita hanya menempel pada satu titik noda hitam kecil. Kita menganggap lukisan itu rusak. Padahal, jika kita mundur beberapa langkah, kita baru sadar bahwa noda hitam itu adalah bagian dari bayangan yang membuat lukisan tersebut menjadi sangat indah dan bernilai tinggi. Ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan, itu bukan karena Allah tidak mendengar doamu. Itu adalah bentuk penjagaannya. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis histeris, meminta pisau yang tajam, karena warnanya yang berkilau indah. Sebagai orang tua yang sayang pada anak tersebut, apakah kamu akan memberikannya?
Tentu tidak. Anak itu mungkin akan marah, kecewa, dan menganggap orang tuanya jahat. Tapi sang orang tua tahu, jika pisau itu diberikan, ia akan melukai tangan mungil si anak. Begitulah Allah kepada kita. Terkadang, rencana-rencana yang kita susun dengan rapi, digagalkan oleh Allah, karena Allah tahu. Jika rencana itu terwujud sekarang, itu akan merusak imanmu, merusak hatimu, atau menjauhkanmu darinya. Kegagalan hari ini bisa jadi adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kehancuran di masa depan yang tidak bisa kamu lihat saat ini. Lalu, jika semuanya sudah diatur, apakah kita hanya perlu diam dan pasrah? Tentu tidak. Disinilah indahnya konsep tawakal dalam Islam. Banyak orang salah mengartikan tawakal. Mereka mengira tawakal adalah menyerah sebelum bertarung. Padahal, tawakal yang sesungguhnya adalah melakukan usaha terbaik yang bisa kita lakukan, lalu mengunci hati kita dari rasa cemas terhadap hasilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan hadis itu dengan seksama. Burung itu tidak diam saja di dalam sarangnya, menunggu makanan jatuh dari langit. Ia tetap mengepakkan sayapnya, ia tetap terbang keluar menghadapi angin dan bahaya. Ia berusaha, tetapi burung itu tidak pernah membawa kalkulator di kepalanya untuk mencemaskan apakah hari ini ada ulat di pohon sana atau tidak. Ia berjalan dengan keyakinan penuh bahwa bumi yang ia pijak adalah milik Sang Maha Pemberi rezeki. Untuk kamu yang hari ini sedang bingung, memulai dari mana? Mulailah dari hal terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jika kamu ingin membangun bisnis, mulailah riset 1 jam hari ini. Jika kamu ingin memperbaiki fisik dan kesehatanmu, mulailah dengan berolahraga ringan, atau sekadar merapikan tempat tidurmu pagi ini. Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, mulailah dengan tidak menunda waktu salatmu. Jangan melihat puncak gunungnya yang terlalu tinggi, itu hanya akan membuatmu lelah sebelum melangkah. Lihat saja satu anak tangga yang ada tepat di depan matamu saat ini. Injak anak tangga itu dengan mengucap, Bismillah. Tugasmu bukan memastikan segalanya selesai dan sempurna. Tugasmu hanya bergerak, melangkah dengan niat yang jujur untuk menafkahi diri dan keluarga, serta menjaga kehormatanmu sebagai seorang muslim. Biarkan Allah yang mengurus bagian-bagian yang tidak bisa kamu jangkau oleh tangan kecilmu. Sahabatku, kita sudah berada di ujung kebersamaan kita kali ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena meskipun hidup ini rasanya berat dan membingungkan, kamu tidak memilih untuk menyerah. Kamu hebat, dan Allah tahu persis seberapa besar perjuangan yang kamu sembunyikan dari pandangan manusia. Malam ini, atau saat fajar tiba nanti, ketika semua orang sudah terlelap, dan dunia menjadi begitu sunyi, ambillah air wudhu. Biarkan air yang dingin itu membasuh wajahmu yang lelah, membasuh tanganmu yang penat, dan menenangkan hatimu yang bergemuruh. Hamparkan sejadahmu. Masuklah ke dalam momen paling intim antara seorang hamba dan penciptanya. Ketika kamu menurunkan kepalamu ke bumi dalam posisi sujud, ketahuilah bahwa itu adalah posisi terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di posisi itulah, bisikan lirihmu di bumi akan terdengar mengguncang langit. Tumpahkan semuanya di sana. Menangislah jika kamu ingin menangis. Allah tidak butuh kata-kata yang puitis atau susunan kalimat yang rapi. Allah mendengarkan detak hatimu yang patah. Allah mendengar keluhanmu yang tertahan di tenggorokan. Katakan kepadanya, Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku bingung. Aku tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Hambamu yang lemah ini berserah diri secara penuh ke dalam urusanmu. Genggam hatiku, tuntun langkahku, dan jadikanlah aku ridho atas seluruh ketetapanmu. Percayalah, setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar pasti akan terbit. Dan setelah kesulitan yang bertubi-tubi, kemudahan itu pasti akan datang. Itu adalah janji Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Istirahatlah ya, hati yang lelah. Ragamu butuh rehat, pikiranmu butuh tenang. Serahkan hari esok pada Allah, karena Dia adalah sabak bekinia perencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.